Maka Allah juga untuk menciptakan alam semesta telah ditetapkan undang-undang alam ini yang sifatnya final dan permanen berlaku sepanjang zaman. Allah bikin hukum yang ditetapkan berlaku sepanjang zaman. Di mana saja, kapan saja pasti terjadi semacam itu. Nah, ini kesalahpahaman kita terhadap bahwa Allah membuat hukum yang berlaku sepanjang zaman, dikiranya hukum fikih. Padahal maksudnya hukum alam. Tolong dicatat. Sekali Allah menetapkan hukum gravitasi, ya apapun yang kau lemparkan pasti akan jatuhnya ke bawah. Itu berlaku sepanjang zaman. Hukum itu bukan hukum fikih. Kalau hukum fikih dulu berlaku perbudakan, orang Islam boleh beli budak, boleh menyerang negara orang lain, itu dulu. Sekarang sudah nggak boleh lagi dong. Kalau Anda masih nyerang negara orang lain, namanya fasis namanya. Fasis namanya. Betul nggak? Kalau dulu orang tua boleh memaksa anaknya dikawinkan dengan paksa anak perempuan, dulu hukumnya sah. Sekarang masuk penjara kamu nih. Ini di demo lagi. Bagaimana negara kafir mengharamkan sesuatu, melarang sesuatu yang Allah tidak melarangnya. Allah membolehkan kawin paksa. Kenapa kamu melarang? Gimana orang itu mikirnya? Yang berlaku final itu hukum alam, bukan hukum fikih. Mana lagi? Salah paham kan? Kenapa perlu? Ya karena buat berpijak bermasyarakat. Tanpa undang-undang ya nggak mungkin dong. Nah makanya ketika Anda terlahir melalui hubungan seksual antara ibu dan bapak, pertemuan sperma dengan dengan ovum dan terjadi pembuahan, itu adalah hukumnya sekarang sudah Allah sudah sekali saja Allah bikin manusia kun fayakun. Bibitnya satu. Setelah itu ya melalui ibu bapak dan semuanya. Tapi sampai sekarang masih ada sisa-sisa makhluk binatang yang tanpa hubungan seksual di dalam dirinya ada ovum, ada sperma. Masih ada lah, kayak cacing. Cacing itu perlu kawin, dia langsung beranak. Masih ada kan? Iya. Betul enggak? Ya kalau Anda pengen lahir tanpa ibu bapak ya jadi cacing nantinya. Iya kan, bisa cacing itu macam itu. Nah, jadi artinya bahwa undang-undang yang Allah lakukan seperti itu. Makanya hukum kausalita, reasoning itu selalu dituntut dalam semua peristiwa. Mengapa terjadi demikian? Apa sebabnya? Bagaimana punya? Itu adalah hukum alam yang terjadi. Logam ketika dipanaskan dia pasti mengembang. Panasnya lagi, yang mengembang lagi. Ganti besi, ya mengembang juga. Timah, ya mengembang juga. Perak, semua logam dipanaskan dia akan mengembang. Akan terjadi perenggangan antara atom-atom yang ada di dalamnya. Nah, makanya jadi sekali lagi bahwa tetapi nanti ketika Allah bikin manusia tanpa ibu, tanpa bapak seperti Adam, Allah bikin manusia seperti Nabi Isa tanpa bapak, dan kita semuanya itu punya ibu, punya bapak. Ini menurut keyakinan umat Islam seperti itu. Tetapi saya bertanya, kalau iya memang kita ini semua asalnya dari Nabi Adam, kenapa orang Cina kulitnya putih? Kenapa orang Afrika kulitnya hitam? Kenapa hidungnya pesek?
kenapa hidungnya mancung, kenapa rambutnya pirang, kenapa rambutnya hitam, kenapa keriting. Silakan lakukan tes DNA. Mereka berasal dari nenek moyang yang berbeda. Percaya enggak? Lalu bagaimana? Jadi saya mengandai aja, bisa benar bisa salah. Jadi bisa terjadi Allah bikin manusia sekaligus, begitu jadi banyak. Seperti kita melihat bangkai binatang, ya kan? Setelah membusuk keluar apa tuh? Apa? Belatung. Seperti itu. Kun fayakun langsung banyak. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang keriting, ada yang lurus segala macam. Saya kira macam itu. Karena disandarkan pada faktor geografis. Silakan orang Afrika, orang Uganda ditaruh di Eskimo, lama-lama putih nggak kulitnya? Ya enggak. Terus rambutnya pirang nggak? Ya enggak. Ya, 400 turunan dalam DNA itu masih bersambung. Semacam itu. Dan kemudian lagi, saya ulangi lagi. Nabi Adam yang kita yakini sebagai manusia pertama itu Adam yang kita yakini itu Adam episode yang keberapa? Sebelum Allah bikin Adam yang disebutkan dalam Al-Quran dan istri namanya Hawa, sebelum bikin Adam, sebelum Big Bang, sebelumnya lagi ada apa? Apakah Allah sendirian bertriliun tahun sendirian tanpa siapapun? Dan nanti setelah kiamat, apakah sudah selesai Allah pensiun, tidak mencipta lagi? Sudah tinggal manyun aja, ngeliat orang di surga selamanya, tertawa terbahak-bahak, Allah manyun selamanya, melihat orang di neraka yang menjerit-jerit setiap sudah selesai gitu. Selesai. Allah pensiun. Atau Allah akan menciptakan lagi? Coba kita berimajinasi. Isyaratnya kan jelas bahwa sifat wazan isim fa'il lil mubalagh namanya khalaq, itu artinya selalu mencipta lagi. Itu fa'al. Kalau sekedar mencipta itu khaliqun, ghafirun, memaafkan sekali. Tapi kalau selalu memaafkan namanya ghaffar. Nanti ada Adam lagi, ya nanti akan ada Adam lagi, manusia pertama lagi, dan terus sampai kapan? Ya tidak akan pernah selesai. Tuhanku tidak pernah selesai dan tidak berpenghujung. Selesai. Kalau Anda meyakini Tuhan mau pensiun, ya mangga silakan. Tapi Tuhanku nggak pernah pensiun kok. Percaya nggak? Ya ini kan persepsi kita berbeda. Tuhan yang berawal dari mulai Adam sampai kiamat, setelah itu sudah nganggur. Itu jadi persoalan. Jadi ketika kita ditetapkan sebagai manusia setelah proses kejadian awal, ya kita tidak akan pernah menyimpang, ya harus ketemu ibu dan bapak. Ada terjadi seorang perempuan dalam keadaan perawan, dia hamil. Dokternya bingung, kamu masih perawan kok bisa hamil? Iya. Apa masih mungkin akan ada Adam baru lagi? Atau orang lahir tanpa bapak lagi? Tidak, enggak. Akhirnya dipastikan oleh dokter, kamu pernah berhubungan dengan lelaki. Terus kata orang, saya tidak pernah berhubungan, tidak pernah vagina saya dipenetrasi oleh
laki siapapun. Dipenetrasi, disogok ya, belum pernah disogok oleh siapapun. Oleh penis laki-laki. Tapi kamu petting nggak? Oh iya pernah petting. Petting itu digosok-gosokkan di luarnya aja. Ketika sperma keluar ejakulasi, dia sedang masa subur, sperma itu masuk, terjadi pembuahan, tapi masih tetap perawan. Ini kan jadi cerita ini kan jadi ngaco artinya semuanya berdasarkan hukum alam. Jadi artinya dari sejak berdirinya negara saja itu ditetapkan undang-undangnya begini, presidennya ini, menterinya ini, ya kan batasnya ini. Apalagi Tuhan bikin alam semesta, masa sporadis? Masa Allah mau bikin sandiwara, laibun walahun, sandiwara dunia ini kita suruh naik panggung, terus suruh mengambil peran masing-masing. Lakon apa yang baru ditampilkan? Ini semuanya suruh naik ke panggung, main apa terserah kamu, pilih peran sebagai apa, mau jadi raja silakan. Apa lakonnya? Kacau balau enggak? Nah, saya seorang sutradara akan menetapkan Pak Profesor Dedi yang jadi raja. Nah, nanti Perdana Menterinya Kang Benu, betul enggak? Menjadi Menteri Pertahanannya Pak Afkar. Kamu jadi tukang becanya, kamu tukang masaknya, kamu jadi gundiknya dan sebagainya. Itu sudah saya tetapkan, baru terjadi lakonnya. Sadar nggak begitu? Jadi kita diberi peran oleh Tuhan, apapun perannya, terima saja. Wa qaulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kamu jadi gundiknya mangga silakan. Kamu jadi copet ya mangga silakan. Jadilah engkau copet yang budiman. Copet yang budiman kan yang nyopet uang. Nah kalau di dalam dompetnya ada KTP, ada apalagi, ada penting BPJS, ada ya kembalikan dong. Yang diambil duitnya aja. Ada nggak sempat begitu? Ada yang bisa terjadi sih. Iya. Saya di Perancis itu dompetnya dicopet selagi melihat istana Versailles di sana, gendong anak saya, tasnya saya canggih terbuka gitu, tiba-tiba sampai selesai mau naik taksi, dah dompetnya hilang. Ya Allah ya Rabbi, sedangkan di situ ada paspor, ada uang, ya tidak seluruhnya, ada RW bill pengiriman barang melalui pesawat itu harus. Ya udahlah, barangkali lakonnya begini. Tapi saya kan nganyang ya, malam-malam sholat tahajud 2 rakaat. Ya Allah, yang penting surat-surat penting dikembalikan dah. Pagi-pagi ada telepon dari kantor pos untuk kedutaan Indonesia, ada kiriman paspor milik orang Indonesia. Saya datang kantor pos, alhamdulillah paspor masih ada, surat-surat penting semua masih ada, yang ada uangnya aja. Copet budiman nggak? Budiman. Jadi copet yang budiman. Jadi kalau jadi pelacur yang baik hati. Semuanya lebih nok nganyang mangga. Jadi nanti pada akhirnya yang akan menentukan itu bukan peranmu, tapi actionmu. Iya, bagaimana Anda? Makanya waqul ya'malu fasairallah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang penting bekerjalah, berbuatlah. Nanti perbuatanmu akan dinilai oleh Allah, bukan peranmu. Jadi kita nggak usah sedih dikasih peran apapun. Yang penting yuk kita bareng-bareng berusaha how to be the best actor.
bagaimana Anda menjadi pemain yang terbaik, dan Anda akan dapat piala citra sekalipun sebagai gundiknya, tapi Anda bermain baik, Andalah yang mendapat piala citra. Selesai. Itu aja persoalannya. Jadi jangan menyesali peran apapun, ya, hukum alam tetap berjalan. Kalau menolak pun Anda mau lari kemana? Ya. Apakah bisa Anda melarikan diri dari ketetapan Tuhan? Kata Tuhan, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun." Kalau sudah datang ajalnya, kontraknya sudah selesai, tanggal sekian, menit ini, detik ini, jam ini, kamu harus pulang, selesai. Silakan kumpulkan dokter salam dunia, mati juga kamu bisa menghindar. Ada di sini yang pengen sehat, nggak pernah sakit, pengen nggak? Pengen nggak sehat selama sakit? Ya. Silakan buktikan. Silakan buktikan. Orang yang sakit tuh pengen sakit nggak sih? Orang yang miskin pengen miskin nggak sih? Enggak. Orang yang dapat kecelakaan kepengen kecelakaan nggak sih? Nggak ada kok. Di luar kemampuan mereka. Saya dari awal sudah menyatakan bahwa dari awal saya tidak dilibatkan oleh Tuhan saya dalam mengurusi diri saya. Tanggal lahir saya tidak menentukan. Ibu yang melahirkan saya juga saya tidak mengusulkan. Harinya, jamnya, tahunnya, bukan usulan saya. Saya ujuk-ujuk hadir di luar, tidak dilibatkan kok. Saya tidak pernah mengisi formulir daftar kehadiran di bumi, belum pernah kok. Kalau saya diboleh milih, saya minta keluarin dari perutnya Ibu Tin. Jujur aja, kalau diizinkan. Tapi saya nggak milih kok, keluar dari perutnya Ibu Jenab. Itu juga alhamdulillah Ibu Jenab punya sawahnya banyak ya. Iya, kalau ibu saya orang miskin, ya mungkin saya seperti apa. Ya, sampai berapa banyak oksigen yang diserap oleh paru-paru kita dan dimasukkan dalam darah kita, saya tidak terlibat. Kemudian darah saya dipompa oleh jantung saya, mengalir ke seluruh tubuh saya, membawa oksigen yang dimasukkan oleh paru-paru, juga tidak dilibatkan. Rambut saya juga panjang, tidak dilibatkan. Percaya atau tidak, sampai nanti kematianku pun aku tidak boleh melibatkan diri. Tidak boleh manusia ikut serta mengakhiri kehidupannya. Boleh nggak saya minum racun? Nggak boleh. Boleh nggak saya beli tambang gantung? Jadi gimana? Sikap beragama, ya Allah silakan matikan aku dengan cara apapun, Engkau yang menentukan. Kalau aku mati ketabrak, silahkan. Kalau kena kanker, silahkan. Tenggelam, terbakar, silahkan. Peruntuhan rumah, serahkan semuanya pada Allah. Kau terima. Begitu engkau pergi pasar beli tambang, kau gantung dirimu, engkau mati kafir. Itulah kepasrahan total kepada kita, dan kita tidak berdaya. Makanya kunci surga itu la haula wala quwata. Kita ini tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Manusia tidak berhak untuk menghabisi nyawa, menghilangkan nyawa. Itu Allah yang menentukan. Ini orang Australia yang kamu sebut orang kafir. Betul nggak? Ya. Yang sering kamu tuding-tuding kafir. Di sana para dokter mengajukan usulan kepada pemerintah, disampaikan kepada parlemen, masalah pertimbangan kemanusiaan, bahwa banyak pasien yang tidak ada harapan hidup, kankernya sudah stadium 4, berkepanjangan penderitaannya, bertahun-tahun menderita. Orang-orang yang penyakit tuberkulos, penyakit cacat bawaan, ya, penderitaan seumur hidup, tanpa tangan, tanpa kaki.
Ya, makanya dari selang seumur umur, kasihan. Ya, minta izin kepada pemerintah untuk disuntik mati saja daripada penderitaan yang berkepanjangan. Manusiawi enggak? Ditolak oleh parlemennya. Ditolak. Manusia tidak berhak menghilangkan nyawa dalam kondisi apapun. Kafir kan? Kafir kan? Iya. Itu persoalannya. Jadi ya kita serang pada Tuhan. Saya kira ini perlu menjadi perhatian kita ya, bahwa ternyata nyawa di negara-negara yang Islam atau yang masih Islam, harganya kok murah banget sih. Betul nggak? Kamu di Eropa nabrak orang cacat, bangkrut seumur hidup. Anda harus menanggung biaya hidup orang yang cacat itu seumur hidup. Ya kenapa? Itu yang jadi persoalan. Jadi persoalan ketuhanan itu seperti apa? Ya seperti inilah namanya hukum alam. Hukum alam dan juga hukum yang dibuat oleh manusia untuk tertibnya. Apalagi Allah Sang Pencipta, tidak mungkin ya alam ini sporadis ya, tanpa aturan. Dan itulah makanya yang penting terima sajalah apa yang menjadi keputusan Tuhan. Kalau lagi senang ya bersyukurlah. Kalau lagi susah, bersabar. Ya bersabarlah. Antara sabar dan syukur harus berimbang, sama dengan al-khauf war roja, takut dan harapan.